Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KPM PKH yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan P2K2 program Keluarga Harapan. Mudah-mudahan harapan Ibu bisa sejahtera, bisa mandiri, dan bisa dalam arti bisa sejahtera, bisa mandiri, dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah lagi. Amin. Bapak Ibu, kebanyakan ini ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya akan menjelaskan tentang modul 1 dan sesi 1, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu bapak ini pasti punya anak, karena KPPKH ini kan punya komponen, yaitu anak sekolah. Nah, ibu bapak, saya akan menjelaskan menjadi orang tua yang lebih baik itu bagaimana sih, dan tujuannya apa sih. Tujuannya agar bapak ibu ini mengetahui peran bapak ibu ini sebagai orang tua, agar anak-anaknya tumbuh berkembang dengan baik dan membangun kesadaran dalam pengasuhan yang lebih positif, agar anak ibu ini menjadi anak yang taat dan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kayaknya seperti itu bapak ibu ya. Kayaknya tidak, anaknya anak yang berbakti, anak yang soleh. Ibu Dina, anaknya ada berapa bu? Ada berapa anaknya? Ada 2. Oh, 2 ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah agar menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama adalah orang tua adalah sebagai contoh bagi anaknya. Karena orang tua ini, kalau anak itu ibaratnya hampir 70% kegiatan itu sama orang tua, anak ini. Kalau sudah dewasa nanti dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Tapi kalau anak usia balita, usia dini, nah, itu biasanya sama orang tuanya, lebih banyak sama orang tuanya, otomatis akan meniru tindakan dari bapak ibunya, akan meniru tindakan bapak ibu ini, anak-anak tersebut. Misalkan ibunya selalu sholat, anaknya juga akan sering sholat. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya perilaku anak itu ya otomatis meniru dari perilaku bapak ibunya. Makanya ibu ini sebagai contoh, sebagai turi tauladan ibu bapak ini. Yang kedua, yaitu orang tua yang baik itu memiliki konsep diri yang positif. Artinya berpikir positif, baik itu kepada keluarganya, terutama anaknya itu. Sering memuji anaknya itu, karena akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada anak tersebut. Itu konsep langkah yang orang tua harus ada. Orang tua yang baik adalah memiliki konsep diri yang positif, bersikap positif. Kalau kita bersikapnya positif, selalu positif, insya Allah hasilnya akan baik. Kalau kita berpikirnya negatif, otomatis kita akan selalu negatif. Itu. Terus langkah selanjutnya adalah orang tua yang baik itu penuh dengan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Apalagi sama anak gitu kan. Kalau kita dilihat di TV kan ada kan sampai dengan kekerasan memukul anak gitu kan. Jangan sampai bu ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena orang tua adalah
karena anak adalah titipan dari Tuhan. Kita wajib untuk mengasuhnya, wajib untuk mendidiknya, kan seperti itu. Itu tugas dari orang tua. Karena tidak melakukan dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan otomatis akan menimbulkan sikap apa ya? Ada tahu Bu? Apa Kalau Pak? misalkan ibunya sering keras sama anak itu, sering marahi, sering memukul, apa akan terjadi? Nanti kalau besar anaknya itu sikapnya pemberontak. Apalagi ibu Agresif. agresif. Loh, nyawat baik. Menarik diri. Oh, itu jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Harus anak yang bisa kasih sayang gitu kan. Tuh, akan nanti kalau kita menanamkan rasa kasih sayang juga insya Allah anak itu akan kalau besar akan berbakti kepada orang tuanya. Ada timbal baliknya. Tuh, seperti itu. Terus langkah yang selanjutnya itu ayah dan ibu itu bekerja sama sebagai tim. Kita tahu bahwa walaupun ibu sebagai ibu rumah tangga sering mengurus anak, tapi kewajiban ayah juga jangan sampai dilupakan. Nah, karena ayah atau bapak ini kan sebagai kepala keluarga juga harus bekerja sama untuk pengasuhan anak. Tuh. Jangan sampai yang dibebankan kepada ibu saja gitu kan. Tapi peran ayah juga harus bisa, harus ada gitu kan, menyempatkan atau bekerja sama untuk mengasuh anak seperti itu. Selanjutnya adalah membuat keputusan bersama untuk melaksanakan dengan konsisten. Artinya membuat keputusan artinya begini. Orang tua itu misalkan kalau membuat keputusan yang penting harus membuat keputusan yang bersama. Ibu dan bapak ini harus seirama dan sekata. 3 menit aja. Seirama dan sekata. Jangan sampai orang tuanya ngomong A, ibunya ngomong B. Akhirnya anak juga bingung seperti itu. Selanjutnya menghindari konflik di hadapan anak. Jangan sampai bertengkar lah di hadapan anak. Misalkan bapak ibunya marah sama bapaknya, jangan sampai ya di hadapan anak. Itu nanti akibatnya efeknya luar biasa sekali. Kalau misalkan anaknya sering terus-terusan mendengar orang tuanya bertengkar, anak itu sikapnya akan cenderung apa ya istilahnya, pemurung jadinya. Bisa anaknya tidak percaya diri lagi kepada teman-temannya, karena di rumahnya sering melihat ibu bapaknya bertengkar. Selanjutnya ini ada tips ini, bapak ibu ini tips menjadi orang tua yang hebat. Pengen kan jadi orang tua yang hebat ini? Saya kasih tipsnya itu. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan. Sebagai orang tua kita harus biasa mengingat hal-hal yang baik saja, yang bisa membahagiakan orang tua anak ini kan, sebagai orang tua ini. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Artinya jangan sampai tadi ngomongnya A terus ngomongnya B, akhirnya artinya perbuatan dan perkataan ini tidak seimbang. Kok perkataannya ngomong A, perbuatannya ngomong B, gitu kan. Akhirnya anak ini bingung. Terus selalu berusaha melihat hal-hal yang positif yang ada pada diri Anda, itu kan. Jadi selalu berusaha melihat hal yang positif dari diri ibu bapak ini. Terus bersikap dan bertutur kata penuh dengan kasih sayang tanpa kekerasan tadi itu kan. Jangan sampai ngomongnya bentak. Woi, ini jangan sampai. Ngomong yang baik saja sama anak itu kan. Misalkan punya masalah juga ngomong yang baik. Ditegur, dinasihatin. Bukan jangan sampai dengan kekerasan lah. Jangan sampai menyakiti hati anak. Terus selanjutnya ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak ini kan. Tadi itu kan sudah saya jelaskan. Peran ayah dan ibu sama-sama punya peran untuk mengasuh anak. Jangan sampai
ibu bapak sih cuma cari kerja, cari duit gitu kan. Cari duit gitu kan. Berarti otomatis gitu kan. Lepas beban tanggung jawabnya tidak. Orang tua ayah juga sama. Perannya sama ibu itu kan. Terus ayah dan ibu ini saling berdiskusi dalam memutuskan bersama hal-hal yang pengasuhan anak. Misalkan anak ini pengen sepeda, pengen punya laptop, harus dimusyawarahkan dengan bapak ibu ini. Jangan sampai ibunya membelikan, bapaknya melarang. Minta ini, minta HP, ininya melarang. Jangan sampai seperti harus didiskusikan. Tapi juga harus hal yang positif. Kalau yang hal negatif ya dilarang saja, tidak boleh. Terus ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Tadi sudah dijelaskan kan, di poin terakhir itu kan. Sekali lagi, hindari pertengkaran di hadapan anak. Apapun pertengkarannya, usahakan menghindar dulu, berhenti dulu. Jangan sampai anak tahu orang tuanya sering bertengkar. Sering itu saya lihat ya Tuhan. Bahkan pernah saya kunjungan juga, ibu bapaknya lagi bertengkar. Jangan sampai seperti itu ya. Itu sebagai penutup. Coba barangkali ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait pengasuhan ini. Ibu Dina barangkali tanyakan. Mangga Pak Imam. Kalau anaknya susah sih gimana Pak? Ya susah juga. Dibilangin ya susah gitu. Ya kalau susah, memang anak-anak itu susah, Bapak. Memang namanya juga anak-anak gitu kan. Kalau nggak susah namanya orang dewasa itu kan, seperti itu. Nah, memang kalau anak ya seperti itu, pengennya main, pengennya jajan itu kan. Nah, kita harus bisa istilahnya ngomong yang baik lah. Insya Allah kalau dengan pendekatan yang baik, insya Allah anak juga akan mengerti seperti itu. Ada lagi ibu-ibu bapak sebelum saya tutup? Cukup ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi